kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami boleh semakin bertumbuh, mengenal Engkau dan semakin bertumbuh untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman ini, biarlah kebenaran ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh dimengerti oleh setiap kami yang hadir di dalam persekutuan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, saya akan share screen. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mengetahui sebuah kebenaran tentang persatuan mistis. Apa yang akan kita sama-sama ketahui tentang persatuan mistis, kita akan sama-sama mengetahuinya malam ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, persatuan mistis ini berbicara mengenai kesatuan kita dengan Kristus. Jadi kita akan sama-sama dalam beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama mempelajari tentang persatuan kita di dalam Kristus, union with Christ. Nah, kesatuan dengan Kristus ini berasal dari pemilihan Allah. Tentu kita semua sudah mengetahui hal itu ya. Berasal dari pemilihan Allah. Berdasarkan pada karya penebusan Kristus dan pembentukan aktualnya dalam umat Allah yang terjadi dalam waktu dan sejarah. Jadi kesatuan dengan Kristus ini sungguh-sungguh merupakan kebenaran sentral dari seluruh doktrin keselamatan. Jadi ini bukan hanya sekedar bagian dari doktrin keselamatan, bukan juga satu fase dari penerapan penebusan, tetapi ini mendasari setiap aspek dari penebusan. Jadi kesatuan dengan Kristus ini adalah yang mendasari segala aspek dari penebusan. Dan John Calvin mengatakan bahwa kita harus memahami bahwa manusia berdosa tidak memiliki bagian dalam karya keselamatan Kristus kecuali bila ia berada dalam persatuan mistis dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya katakan bahwa persatuan mistis ini merupakan dasar dari aspek dari penebusan, dasar penting dari penebusan. Tetapi di dalam pengertian lain, ada seorang teolog yang mengatakan seperti ini, bahwa persatuan mistis itu merupakan pusat, dia pusat, tetapi sekaligus yang mengelilingi. Jadi dia adalah pusat daripada esensi, pusat daripada doktrin keselamatan, tetapi dia juga yang mengelilingi, itu disebut sirkumferensi. Jadi dia mengelilingi eksistensi dari Kristen secara otentik. Dan itu adalah inti dari soteriologi ini, yaitu doktrin keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesatuan dengan Kristus ini berasal dari pemilihan Allah, berdasarkan pada karya penebusan Kristus. Dan hanya melalui Roh Kudus kita dapat menjadi satu dengan Kristus, dan Kristus dapat hidup di dalam kita. Jadi melalui Roh Kudus kita dapat menjadi satu dengan Kristus, dan Kristus dapat hidup di dalam kita, di dalam hati dan hidup kita. Mari kita sama-sama lihat akar-akar penting kesatuan dengan Kristus. Kesatuan dengan Kristus memiliki akar-akar dalam pilihan ilahi. Yang akan mendasari ini adalah dari Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Kita akan menggali sedikit firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 34 tentang dasar ikatan kesatuan dengan Kristus ini. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 4 di sana tertulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di sana kita melihat firman Tuhan ini memberitakan kepada kita bahwa pemikiran kita tentang kesatuan dalam Kristus ini harus kita mulai dengan keputusan dari anugerah Allah yang dibuatnya sebelum penciptaan dunia untuk menyelamatkan umatnya di dalam Kristus.
Allah memberkati kita. Demikian Paulus memulainya dalam Efesus ini. Dengan semua berkat rohani di sana tertulis. Di dalam Kristus, bukan berdasarkan kelayakan kita, bukan berdasarkan karena saya layak, bukan berdasarkan karena Bapak Ibu layak, tetapi karena Allah yang memilih kita di dalam Dia. Di dalam bahasa Yunani itu memakai kata katos en auto. Itu artinya Allah memilih kita di dalam. Jadi di dalam Kristus, tidak bisa di luar Kristus. Ada di dalam Kristus. Kemudian diterjemahkan menjadi prokatoboles kosmo, yaitu pemilihan Allah atas umatnya terjadi sebelum penciptaan dunia. Di sana dipakai kata kosmos, yaitu sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah misteri ilahi ya. Bisa kita katakan ini sebuah misteri ilahi, karena kita tidak akan mampu untuk memahaminya dengan spesifik gitu. Manusia tidak akan mampu untuk memahaminya dengan spesifik. Kita hanya dapat tunduk kepada Allah dan kita takjub kepada apa yang dikerjakannya. Lagi-lagi kita ini hanyalah ciptaan, sedangkan Dia, Tuhan, adalah pencipta. Jadi akal sehat kita sebagai manusia yang berpikir, kita manusia yang punya logika, kita manusia yang berpengetahuan, itu tidak akan bisa memahami pikiran dan kehendak Allah yang menciptakan kita. Jadi dalam Efesus ini mengatakan bahwa Allah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Lalu kemudian di sana tertulis, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mungkin ketika membaca ini, supaya kita kudus, Calvin mengatakan seperti ini, dia memilih kita agar Allah tidak memilih kita agar kita menjadi kudus, tetapi dia terlebih dahulu memilih kita karena dia melihat bahwa kita akan menjadi kudus. Jadi ini sebuah kebenaran yang perlu kita kagumi ya dengan apa yang Allah lakukan di dalam Efesus ini, dan juga Calvin mengatakan bahwa Allah memilih kita tuh bukan karena supaya kita menjadi kudus, tetapi karena Dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan menjadi kudus dari kekekalan kepada kekekalan. Jadi kedaulatan penuh ini adalah milik Allah. Jadi pemilihan Allah itu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu itu, Allah yang Maha Tahu segala sesuatu, itu mengetahui bahwa kita yang dipilihnya ini akan menjadi kudus. Mari kita lihat lagi. Di dalam en auto itu menyatakan cara penyelamatan kita yang penuh anugerah. Jadi Allah Bapa memilih kita untuk diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang dilihatnya di dalam diri kita sebelumnya, melainkan hanya karena berdasarkan kesatuan kita dengan Kristus yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang terkasih, lagi-lagi ini berbicara mengenai anugerah ya. Anugerah yang secara cuma-cuma kita dipilih oleh Allah. Maka itu sangat salah kalau kita lihat dari kebenaran di Efesus dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ini dikatakan bahwa maka akan sangat salah ketika ada orang mengatakan, oh karena saya berbuat baik maka saya diselamatkan. Atau sangat salah juga kalau kita menganggap enteng atau menganggap remeh anugerah keselamatan yang telah kita dapatkan itu, yang secara dari kekekalan Tuhan sudah menetapkan itu. Di Efesus mengatakan bahwa sebelum dunia diciptakan, aku telah memilih engkau. Jadi bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi karena kedaulatan Allah yang memilih kita. Dan salah juga ketika kita menganggap enteng anugerah ini. Kita menganggap itu cuma hal biasa. Karena sering diulang-ulang menganggap enteng, itu kita salah besar karena ketika Allah menentukan itu tidak sembarangan. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Maka itu keselamatan itu ketika di dalam Efesus ini dikatakan di dalam Kristus, maka keselamatan tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Tidak bisa dipisahkan dari Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, di sana dikatakan bahwa Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Kristus ini juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penebus kita, untuk menjadi juru selamat kita di dalam Kristus. Jadi Dia, Allah, menetapkan bahwa Yesus Kristus itu akan memiliki suatu umat yang akan menjadi miliknya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dengan kata lain, mereka, yaitu kita, dipilih untuk diselamatkan, tidak pernah dipikirkan oleh Bapa terpisah dari Kristus, atau terpisah dari karya Kristus yang dilakukan bagi mereka yang dipilih dalam Kristus. Jadi Kristus dan umatnya, yaitu umat pilihannya, itu tidak pernah terpisahkan. Ketika Bapa memikirkan bahwa Kristus adalah yang akan menebus, maka ada umatnya di sana. Ada umat yang telah dipilih untuk menjadi umat Kristus itu, yang telah dipilih menjadi miliknya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi Efesus pasal 1 ayat 4 ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Bapa memilih Kristus untuk menjadi juru selamat, Dia juga memilih kita, memilih umat pilihannya. Dia, Bapa, menetapkan bahwa Kristus akan memiliki suatu umat yang akan menjadi miliknya. Ini adalah fakta kebenaran Alkitabiah yang bisa kita dapatkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Herman Bavinck, dia pernah mengatakan seperti ini, Kristus tidak boleh dipikirkan terpisah dari umatnya, demikian juga umatnya tidak boleh dipikirkan terpisah darinya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu kebenaran yang perlu kita syukuri di dalam iman kita sebagai orang Kristen ya. Kita begitu spesialnya di mata Allah, Allah memilih kita sedemikian rupa. Allah merancang segala sesuatu dan kita ada dalam pikiran Allah sejak dari kekekalan. Dan hanya melalui kesatuan dengan Kristus inilah kita ditetapkan sebelum penciptaan dunia. Dan inilah berkat-berkat keselamatan yang kita dapatkan. Sejak semula, perbuatan baik manusia itu sudah dikesampingkan. Sejak awal, perbuatan baik manusia itu tidak ada apa-apanya. Itu suatu hal yang tidak akan sampai di dalam usaha manusia untuk mendapatkan Allah. Karena Allah memilih di dalam kehendaknya sendiri. Kita akan sama-sama lihat dasar-dasar dari persatuan mistis ini. Saya membahas 3 di situ, ada kesepakatan dalam penebusan, yaitu redemption, kemudian dalam Kristus, hanya dalam Kristus, dan yang ketiga adalah persatuan mistis dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita bahas ini bersama-sama. Pertama, kesepakatan dalam penebusan. Dalam kesepakatan perdamaian, Kristus berinisiatif mau menjadi kepala bagi kaum pilihan yang telah ditetapkan untuk mengenakan manusia baru. Jadi Kristus memberikan jaminan kepada mereka untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan dalam perjanjian kekal ini, dosa dari umatnya dijatuhkan kepada diri Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada mereka. Jadi dosa dari umatnya, umat pilihannya itu dijatuhkan atas diri Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada mereka. Ini adalah sebuah kesepakatan dalam penebusan. Di dalam persatuan ini, dalam perjanjian kekal ini disebut sebagai pembenaran sejak dari kekekalan. Pemilihan sejak dari kekal, unconditional election. Jadi dipilih sejak dari kekekalan, ditetapkan bahwa Kristus akan menanggung dosa dari umat pilihannya itu, dan kebenaran Kristus akan diberikan bagi mereka, yaitu umat pilihannya ini. Bapak Ibu yang terkasih, persatuan ini jelas merupakan dasar dari pembenaran kita melalui iman kepada Kristus, setuju dan percaya kepada Kristus. Dasar dari kita untuk memperoleh berkat rohani. Mari kita lihat
Di Yohanes pasal 10 ayat 11, di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di sana dikatakan bahwa domba-dombanya. Berarti apa? Berarti terdapat sekelompok orang, sekelompok domba yang dipilih di dalam Kristus sebelum penciptaan dunia. Dan dalam perikop ini disebut sebagai domba. Kristus memberikan nyawanya untuk mereka, domba-dombanya. Nyatu berarti miliknya, domba-domba miliknya. Kemudian di Yohanes 10 ayat 26, terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia di sekelilingnya saat dia sedang memberitakan firman, dia sedang berkhotbah, dia sedang mengajar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 26, "Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Fakta ini adalah bukti bahwa mereka tidak termasuk domba-domba yang dimiliki dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kedua ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Kristus secara khusus mengeluarkan orang-orang yang tidak percaya dari kawanan dombanya. Penebusan Kristus adalah untuk orang-orang yang telah dipilih sejak kekekalan. Jadi ini satu hal yang perlu kita pahami ya tentang persatuan dalam Kristus ini. Di dalam buku Diselamatkan oleh Anugerah yang ditulis oleh Anthony Hukma, itu dikatakan seperti ini. Hanya domba yang baginya Kristus memberikan nyawanya yang menikmati jaminan ini. Dan bukan mereka yang menolak Kristus. Dengan demikian, nyatalah bahwa mereka tidak termasuk domba-dombanya. Jadi kesimpulannya adalah, Kristus melakukan karya penyelamatan ini khusus bagi domba-dombanya, yaitu umat-umat, yaitu kita, umatnya. Ini kita perlu mengerti ini dengan baik ya. Dari Yohanes pasal 10 dan Yohanes pasal 10 ini di ayat 11 dan 26 ini membuat sebuah gambaran bahwa hanya domba yang baginya Kristus memberikan nyawanya yang menikmati jaminan keselamatan ini. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara mengenai persatuan mistis, itu berarti hanya dalam Kristus. Kristus berinkarnasi sebagai pengganti bagi umatnya untuk memberikan berkat keselamatan bagi mereka. Karena anak-anaknya ada dalam darah dan daging, karena kita ada dalam darah dan daging. Maka itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, yaitu dalam keadaan sebagai daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam lima tulip, di dalam 5 pokok Calvinisin, dalam 5 tulip itu kita mengenal di bagian L-nya ya, itu limited atonement. Yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya bagi umat pilihan saja, bukan untuk semua orang berdosa. Maka ketika di dalam penyampaian Injil, ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, jangan kita langsung stres, merasa ditolak, atau merasa, aduh dia penyampaian Injil saya tidak baik nih, atau segala macam. Jangan kita diam di dalam hal itu, karena kemungkinan hanya ada 2 alasan. Pertama, siapa tahu Bapak Ibu dan saya itu bukan penuai. Maksudnya bisa saja kita adalah orang yang menanam. Kita adalah orang yang menanam benih Injil itu. Belum waktunya untuk orang itu menerima Kristus. Atau yang kedua, dia menolak. Ketika dia menolak berkali-kali, berulang-ulang, berarti kemungkinan besar dia bukanlah bagian dari umat pilihan Allah, yaitu dia bukan berarti orang yang berada di dalam Kristus itu. Maka itu Kristus datang itu untuk menebus umat pilihannya saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 itu dikatakan Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi mereka. Lagi-lagi ini sebuah kebenaran buat kita bahwa Yesus menyerahkan dirinya bagi mereka, bagi jemaat yang mengasihi, yang Dia kasihi. Kemudian di Titus pasal 2 ayat 14, Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karya keselamatan Kristus itu dilakukan untuk umat kepunyaannya, suatu umat yang menjadi miliknya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Inilah dasar yang harus kita pahami dengan baik. Inilah yang harus kita pahami tentang persatuan mistis orang percaya di dalam Kristus, Juru Selamat. Lalu berikutnya adalah persatuan mistis ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan umat pilihan di dalam dunia. Dan hanya melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi satu dengan Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih, secara objektif, gereja itu ada di dalam Dia dan dilahirkan dari Dia sebagai kepala. Tetapi peristiwa ini tidak terjadi secara otomatis. Peristiwa ini tidak terjadi secara otomatis karena ada peran Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi melalui karya kelahiran baru oleh Roh Kudus. Dan kemudian dilanjutkan dengan relasi dan pertumbuhan dalam iman kepada Kristus. Melalui Roh Kudus, Kristus sekarang tinggal. Melalui karya Roh Kudus ini, Kristus tinggal di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya. Kita dipersatukan dengan dirinya, dengan diri Kristus, menjalin relasi di dalam satu persatuan, itu karena ada karya Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Kristus tinggal di antara orang percaya, mempersatukan mereka dengan dirinya sendiri dan menjalin mereka bersama dalam persatuan, dalam satu persatuan yang kudus. Maka itu ada firman Tuhan di dalam, kita akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, yakni umat pilihan Allah. Bapak Ibu, iman adalah respon pertama. Iman adalah respon pertama kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kebaikan adalah produk dari iman yang melekat pada Kristus. Sehingga dua hal ini terorganisir dengan baik. Ketika kita meresponi dengan percaya kepada Kristus, maka kebaikan itu menjadi produk dari iman. Dan itu menghasilkan buah. Dan dari sanalah kita mengenal siapa itu anak-anak Kristus, siapa itu umat pilihan Kristus. Dari buahnya lah kita mengenal. Maka itu sangat penting. Tanpa Kristus kita tidak akan hidup. Kalau misalnya Tuhan Yesus memberikan ibarat itu anggur ya, buah anggur. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Di dalam Kristus adalah pokok anggur. Hanya melalui persatuan dengan Kristus kita dikatakan sebagai umat pilihan. Allah yang memilih sejak kekekalan. Dan karya Roh Kudus menolong kita yang berdosa ini, Bapak, Ibu, dan saya yang berdosa, untuk tetap merekat pada Kristus yang adalah pokok anggur. Agar tetap kuat menjadi satu dengan Kristus dan menghasilkan buah, yaitu kebaikan. Jadi ini pengertian dari persatuan mistis ya, ketika kita bersatu dengan Kristus, erat dengan Kristus dengan karya melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita orang berdosa ini untuk merekat pada Kristus, pokok anggur, agar tetap kuat sehingga kita rantingnya ini akan menghasilkan buah. Dan dari buahnya lah kita mengenal mereka yang ada di dalam Kristus. Kita bisa tahu apakah kita di dalam Kristus atau tidak, atau orang lain di dalam Kristus atau tidak, itu terlihat dari buahnya. Dan persatuan ini mengandung arti dikatakan yaitu tindakan resiprokal. Jadi tindakan resiprokal ini adalah tindakan saling berbalas. Pertama, Kristus bertindak untuk mempersatukan orang percaya pada dirinya sendiri. Mempersatukan kita
dengan diri Kristus. Itu pertama yang Kristus lakukan, inisiatif Allah, pemilihan Allah. Tetapi yang kedua, itu adalah orang percaya kita ini juga menyatukan diri dengan Kristus melalui suatu tindakan sadar karena iman di bawah pengaruh dan pimpinan Roh Kudus oleh pertumbuhan iman yang terus-menerus. Jadi di dalam persatuan mistis ini disebut tindakan resiprokal. Resiprokal adalah tindakan saling berbalas. Kristus melakukan pertama, kemudian manusia meresponinya dengan bersatu dalam Kristus, itu pun dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tindakan sadar oleh iman kita, dan itu akan menghasilkan pertumbuhan iman yang terus-menerus. Dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita berbicara mengenai kesatuan aktual ya. Jadi perlu kita ingat baik-baik yang tadi itu, ketika kita di dalam Kristus, maka kita merekat dengan Dia. Dan itu tidak hanya sepihak saja, tetapi ada yang kita lakukan gitu. Tapi yang kita lakukan bukan supaya kita percaya, bukan supaya kita merekat, tetapi itu untuk menghasilkan buah, untuk menjadi pembeda antara domba dan kambing, menjadi pembeda antara mereka yang bukan umat pilihan dan umat pilihan, dan kita yang umat pilihan. Yaitu kita di dalam iman percaya, pasti iman pertama, kita percaya Yesus Kristus, dan yang kedua, karena pertolongan Roh Kudus, kita boleh bertumbuh di dalam Kristus itu. Jadi ini hal pertama yang kita perlu ingat, bahwa kesatuan mistis dengan Kristus itu ada unsur inisiatif Allah, dan juga apa yang kita lakukan, respon yang kita lakukan kepada inisiatif Allah itu, maka akan terbukti bahwa kita mengalami persatuan dengan Kristus. Lalu yang berikutnya, kesatuan aktual. Di dalam Ordo Salutis yang kita sudah pelajari 2 minggu lalu, kita membahas tentang urutan-urutan dari doktrin keselamatan ya. Dan saya akan bahas beberapa kajian penting yang berhubungan dengan persatuan mistis dan juga kesatuan aktual ini, yang pasti berhubungan dengan Kristus. Yang pertama, kita disatukan dengan Kristus dalam kelahiran baru. Kita telah dijadikan ciptaan rohani yang baru. Konsep ini mendeskripsikan suatu bentuk kehidupan baru yang total. Kita sudah mengetahui itu bersama. Dan hidup yang menghasilkan buah, berperbuatan baik atas dasar kasih yang didedikasikan untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Kehidupan baru ini dimulai hanya di dalam Kristus. Tidak bisa di luar Kristus. Itu berarti bukan hidup baru yang dimaksud di dalam kebenaran iman Kristen ini. Allah bukan hanya memilih kita dalam Kristus, tetapi menciptakan kita kembali di dalam Kristus. Ciptaan pertama kita ini adalah kedagingan, dosa Adam. Kita memiliki ciptaan fisik ya, tubuh lahir secara lahiriah, itu kedagingan dosa Adam. Tetapi ciptaan kedua yaitu adalah rohani kita di dalam Kristus. Jadi kesatuan aktual pertama, kita disatukan dengan Kristus dalam kelahiran baru. Kemudian kita disatukan dengan Kristus dalam iman. Berdasarkan natur manusia, kita adalah manusia lama, diperbudak oleh dosa dan terpisah dari Allah. Itu di dalam kedagingan ya, dalam ciptaan lama kita, ciptaan kedagingan kita. Tetapi ketika kita mempraktekkan iman kita, ketika kita mengalami kelahiran baru, maka Kristuslah yang hidup di dalam kita. Melalui iman kita mengaktualisasikan dan mengalami ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 20b di sana dikatakan, aku hidup memang. Aku hidup di dalam daging sekarang memang. Saat ini saya dan Bapak Ibu, kita hidup di dalam daging. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh melakukan sesuatu yang daging gitu, yang kedagingan. Tapi Galatia mengatakan di dalam kitab Galatia mengatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi meskipun saya hidup dalam daging, tapi saya hidup dalam iman.
itu artinya kita tidak lagi diperbudak dalam dosa. Maka itu seringkali ya kita mendengar bahwa saya bisa jatuh dalam dosa, memang orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi saya tidak diperbudak lagi dalam dosa. Saya tidak, Bapak Ibu dan saya yang sudah dalam Kristus tidak bisa diperbudak dalam dosa. Tetapi kita hidup sebagai orang yang di dalamnya Kristus hidup. Iman berarti menjalani hidup sehari-hari dalam kesadaran. Iman kepada Kristus itu adalah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang bapak rumah tangga. Kita menjalani hidup kita sehari-hari dalam kesadaran, dalam sebuah kesadaran yang memberikan sukacita bahwa Kristus hidup di dalam kita. Jadi iman itu bukan hanya sekedar saya Kristen, saya percaya Yesus, saya rajin ke gereja, saya akan melakukan hal baik di hari Minggu saja. Tidak. Tapi iman yang sejati di dalam Kristus, ketika dia mengalami persatuan dalam Kristus itu, ketika dia di rumah, ketika dia bekerja di toko, atau ketika dia bekerja di perusahaan atau dimanapun, dia juga menghidupkan Kristus di sana. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya hanya kudus hari Minggu, saya hanya baik kalau di gereja, saya hanya baik kalau misalnya ketemu orang-orang gereja. Tetapi kalau nggak ketemu orang-orang gereja, saya boleh berbuat dosa, saya boleh kok korupsi di kantor, saya boleh ngomong kotor, ngomong kata-kata kebun-kebun binatang atau apapun di tempat kuliah atau di sekolah. Saya boleh menyontek atau segala apapun. Itu tidak bisa. Karena kalau kesatuan dalam Kristus itu dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi dalam daging, yaitu hidup sehari-hari, itu dengan dalam kesadaran bahwa Kristus tuh hidup di dalam aku gitu. Jadi Kristus ada di dalam aku, bukan hanya Kristus ada di dalam gereja atau Kristus ada ketika aku bertemu dengan teman-teman dari gereja. Tidak, tapi dalam setiap hidup kita, setiap nafas kita. Tentu kita menjadi daging bukan hanya ketika di gereja kan, kita tetap hidup dalam daging waktu kita di tempat lain. Tapi iman kepada Kristus itu juga harus dinyatakan di sana. Nah, itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu dan saya ini mengalami persatuan mistis dengan Kristus adalah kalau kita dalam hidup sehari-hari kita punya kesadaran bahwa Kristus tuh ada di dalam kita. Sehingga takut melakukan dosa, karena sudah tahu salah kita tidak berani melakukannya karena kita tahu ada Kristus di dalam diri kita. Jadi ini adalah makna dari iman yang ditulis dalam Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam aku. Yaitu kita yang telah disatukan di dalam Kristus. Kita disatukan dalam iman bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi itu harus terbukti lewat tindakan nyata. Ingat, dari buahnya lah kita mengenal mereka. Dari buahnya lah kita mengetahui itu. Bukan dari hanya sekedar dari mulut saja. Kalau buahnya tidak sesuai, kehidupannya tidak sesuai, jangan-jangan dia bukan umat pilihan, dia hanya KTP doang. Nah, jadi ini perlu kita pahami ya tentang disatukan dengan Kristus dalam iman. Lalu berikutnya adalah dibenarkan dalam kesatuan dengan Kristus. Ini yang tadi sudah dikatakan, semua dosa mereka diampuni, semua dosa kita, orang pilihan diampuni, dan mereka dianggap benar secara sempurna di hadapan Allah. Pembenaran kita tidak terpisah dari kesatuan dengan Kristus. Kemudian dikuduskan melalui kesatuan dengan Kristus. Karya Allah Roh Kudus secara progresif memperbaharui kehidupan orang percaya dan memampukan dia untuk kemuliaan Allah. Dan pengudusan ini itu melalui kesatuan dengan Kristus, tidak terlepas dari kesatuan dengan Kristus. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu dan saya kehilangan karakter individualis kita, maksudnya kehilangan karakter diri kita. Kan setiap kita punya karakter sendiri kan, saya punya karakter saya sendiri, Bapak Ibu juga punya karakter sendiri, punya talenta sendiri, punya kemampuan-kemampuan tersendiri lah. Nah, ketika kita dikuduskan dengan Kristus bukan berarti itu semua hilang.
Bukan berarti kita jadi yang tadi jago nyanyi jadi tidak jago nyanyi, yang tadinya jago mengorganisir sesuatu jadi tidak jago, tidak. Itu tidak akan hilang, kita tetap memiliki karakter individualis kita tetap memiliki karakter diri kita, tetapi justru karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan kita secara progresif diasah oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kemudian dikembangkan dan dimurnikan, sehingga kita menjadi diri kita untuk mempermuliakan Kristus. Jadi kita dikuduskan. Ketika kita mempunyai karunia untuk berbicara, punya kemampuan berbicara depan umum yang sangat hebat, itu maksudnya talenta yang kita punya. Tetapi ketika di dalam Kristus itu dikuduskan, talenta itu bisa kita pakai, kemampuan untuk berbicara itu bisa kita pakai untuk melayani Dia, untuk melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Dia. Misalnya kita juga punya kemampuan dalam menyusun strategi, kita punya kemampuan dalam mengatur strategi. Nah, kemampuan kita itu secara individualis itu, ketika kita dikuduskan dalam Kristus, karunia-karunia itu bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesatuan aktual dikuduskan melalui kesatuan dengan Kristus, ini adalah apa yang kita punya, itu dikuduskan. Kita dikuduskan supaya itu boleh kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk mengejar nama baik kita, bukan hanya untuk mengejar uang atau hal-hal yang sementara gitu. Tetapi apa yang kita punya, talenta dan karunia yang kita punya, itu dimurnikan. Sehingga kita tetap menjadi diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah saat ini kemampuan, karunia-karunia, dan talenta yang kita punya tuh kita pakai untuk apa? Apakah hanya untuk hobi yang sementara, tidak salah memang, tapi apakah hanya untuk itu? Atau hanya untuk mencari uang? Atau hanya untuk supaya namaku lebih dikenal nih sama orang-orang? Tetapi marilah kita melihat bahwa ketika kita sudah dalam Kristus, karunia, kemampuan, apapun yang kita punya, itu harus diasah dan dikembangkan untuk mempermuliakan nama Kristus. Untuk Kristus dikenal oleh orang-orang. Untuk kita mempermuliakan nama Dia dalam dunia ini. Kemudian, kesatuan aktual dengan Kristus ini juga membuat kita bertekun dalam kehidupan iman. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya sejati dipelihara sedemikian rupa oleh Allah, sehingga kita dimampukan untuk bertekun dalam kehidupan beriman sampai kepada akhir. Sampai kepada Tuhan mengatakan, well done, selesai tugasmu dengan baik. Jadi kesatuan kita dengan Kristus itu akan memampukan kita untuk bertekun, untuk tetap tekun di dalam kehidupan iman kita. Meskipun jatuh bangun, tetapi kita tetap kita dimampukan untuk bertekun sampai kita selesai dengan baik. Sampai Tuhan mengatakan, sudah selesai, well done. Kesatuan aktual ini juga di dalam kita dimuliakan. Kita dimuliakan dengan Kristus secara kekal. Kita dimuliakan dengan Kristus secara kekal di dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Di sana dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Kristus. 1 Tesalonika mengatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kemuliaan di masa yang akan datang adalah kelanjutan dari pengungkapan kekayaan dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi kita akan dimuliakan secara kekal bersama dengan Kristus. Itu juga adalah bagian dari pengungkapan, kelanjutan dari pengungkapan kekayaan dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi yang tadi saya katakan di awal, bahwa persatuan mistis dengan Kristus ini adalah dasar, tetapi juga adalah sebuah yang melingkupi, yang mengelilingi semua yang berbicara mengenai anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi tidak pernah bisa terlepas dari Kristus. Maka itu persatuan mistis ini adalah istilah teologis
yang dipakai adalah mistis. Kenapa yang dipakai adalah mistis? Sebab sesungguhnya persatuan ini melampaui segala analogi di dalam dunia. Keintiman hubungan ini dalam kuasa dan pengaruh yang mengubah dan dampak keindahan yang ditimbulkan. Makanya kenapa kita menyebutnya itu dalam teologi itu menyebutnya itu adalah persatuan mistis dengan Kristus. Karena apa yang Allah lakukan di dalam Kristus ini itu di luar analogi manusia. Sulit untuk kita menjelaskan bagaimana dan caranya, apa yang keintiman hubungannya seperti apa, sulit untuk dijelaskan dengan bahasa manusia, tidak akan pernah dimengerti secara utuh sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus. Baru kita akan memahaminya dengan lebih jelas dan lebih terbuka. Tapi persatuan mistis ini adalah satu hal penting ya untuk kita, satu bagian penting yang tidak terpisahkan ketika kita telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Kristus. Dan arti penting persatuan mistis itu adalah, pertama, pembenaran selalu merupakan deklarasi Allah. Bukan berdasarkan keadaan yang sedang terjadi, tetapi oleh karena pencurahan yang penuh anugerah. Dan anugerah ini harus kita mampu kita refleksikan dalam kesadaran kita sebagai orang berdosa. Kita harus merasakan ketergantungannya kepada Kristus dalam seluruh kedalaman keberadaannya. Persatuan orang berdosa kita ini yang dipilih oleh Allah di dalam Kristus itu harus kita refleksikan di dalam pengertian dalam kesadaran bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang berdosa. Kita adalah ciptaan yang dari daging, dalam daging kita berdosa, kita tidak layak. Dulu saya pernah mendengar istilahnya tuh pernah diilustrasikan seperti ini. Ibarat di dalam satu keranjang isinya buah busuk semua gitu. Gak ada yang benar. Tetapi Allah memilihnya. Allah memilih di antara busuk-busuk itu, Allah memilih kita gitu. Karena anugerah, hanya karena anugerah. Jadi bukan karena kita ini baik gitu, bukan karena kita melakukan sesuatu untuk Allah, tidak. Tapi karena kita ini berdoa, tapi karena anugerah. Karena anugerah, hanya karena anugerah Allah. Kita telah ada dalam pikiran Allah sejak dari kekekalan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita lahir. Jadi anugerah ini harus kita refleksikan dalam kesadaran kita sebagai orang berdosa. Lalu yang ketiga, yaitu bahwa orang percaya persatuan mistis dengan Kristus juga memastikan bahwa orang percaya akan memiliki kuasa yang mengubah hidupnya, yang berasal dari Kristus. Bukan saja jiwanya, tetapi tubuhnya juga. Maka itu ketika ada orang cerita, maksudnya orang mengatakan bahwa, oh saya sudah bebal ini, maksudnya udah bebal, udah nggak bisa, udah kepala batu gitu. Ada orang bebal kepala batu nggak bisa berubah sama sekali, udah keras hatinya batu gitu. Kalau misalnya dia ada dalam Kristus, dia pasti bisa berubah. Dia pasti bisa berubah. Dia pasti bisa mengalami perubahan karakter gitu. Maka itu sering kali ya ketika kita menemukan orang yang sudah hidup nih orang percaya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya secara pribadi atau melihat, menyaksikan kehidupan orang lain ya. Orang percaya dalam Kristus yang tadinya saya ini pemarah loh. Tadinya saya tuh nggak bisa kontrol emosi. Tapi kok tiba-tiba saya bisa jadi kontrol emosi ya. Ketika saya semakin dekat dengan Kristus, saya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lewat firman Tuhan, lewat persekutuan dengan orang-orang percaya. Kok tiba-tiba saya jadi bisa kontrol emosi? Saya bisa mengalami perubahan. Nah, ketika orang itu mengalami perubahan tanpa dia sadar, tanpa ada usaha yang terlalu berlebihan, itu berarti ada peran Roh Kudus. Itu berarti dia ada di dalam Kristus. Karena ketika kita mengalami persatuan dengan Kristus, maka kita memiliki kuasa untuk berubah. Maka itu tidak perlu orang mengatakan bahwa tidak perlu orang kayak karena saya tuh dia berubah, karena saya dia jadi itu. Tidak. Kalau dia bisa berubah menjadi lebih baik, itu berarti ada Kristus di dalamnya. Berarti Allah Roh Kudus berperan di dalam dia. Jadi yang ketiga adalah orang
arti penting dari persatuan mistis adalah orang percaya memiliki kuasa untuk berubah. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan jangan berbicara, jangan melempar mutiara ke kandang babi atau segala macam. Itu maksudnya kalau orang itu sudah bebal, memang tidak berubah, dia tidak ada dalam Kristus, mau kita ngomong sampai berbusa pun dia tidak akan mengalami perubahan. Karena hanya orang yang di dalam Kristus yang dapat mengalami perubahan semakin baik, semakin menghasilkan buah, buahnya itu terpancar. Lalu yang keempat, orang percaya memiliki persekutuan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus mengalami penderitaan dan pencobaan, maka umat milik Kristus pun mengalami hal yang sama, penderitaan, tersalib, dan juga bangkit bersama dengan Kristus. Jadi, kita sebagai orang percaya itu juga memiliki persatuan dengan Kristus ya. Kita persekutuan dengan Kristus. Lalu yang kelima, persatuan dengan Kristus ini memperlengkapi tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saya dipilih, maka kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kesatuan dalam Kristus ini menjadikan kita sebagai satu gereja, satu orang percaya. Dan pemilihan di dalam Anthony Hoekman mengatakan bahwa pemilihan atas diri kita di dalam Kristus sebelum penciptaan dunia dan tujuannya adalah kemuliaan kita bersama Kristus dalam kekekalan. Kesatuan dengan Kristus direncanakan sejak kekekalan dan ditetapkan untuk berlanjut secara kekal. Kesatuan dengan Kristus ini menjadikan hidup kita berarti dan berkemenangan. Kita adalah musafir dan orang-orang asing di dunia, tetapi Kristus hidup di dalam kita selamanya. Ya. Demikianlah pembahasan kita mengenai persatuan mistis. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Bapak, saya mau tanya ya. Oh iya. Tadi dikatakan yang tentang persatuan mistis ya, bahwa orang percaya akan memiliki kuasa yang mengubah hidupnya. Iya. Misalnya kalau orang percaya itu ya dia menganggap bahwa dia percaya, dia orang Kristen, tetapi dia sekedar percaya bahwa mungkin Kristus itu hanya sebagai penyembuh, sebagai pemberi berkat, tanpa kesadaran dirinya itu berdosa. Apakah ini bisa juga disebut persatuan, dia sudah mengalami persatuan mistis gitu, bersama karya penebusan Kristus itu? Jadi maksudnya dia nggak sadar kalau dirinya berdosa? Ya tentunya, dan dengan dia hanya menganggap bahwa Kristus itu ya cuma penyembuh, pemberi berkat gitu loh. Tanpa dia menyadari bahwa dia itu sebagai juru selamat, dia juga tidak mengajari keberdosaannya dia. Itu apakah bisa juga disebut persatuan mistis sudah ada di dalam dirinya? Pasti tidak sih, karena kalau misalnya dia hanya percaya Yesus sebagai ibaratnya jimat gitu dalam tanda kutip ya, untuk sembuh, untuk apa ya, berarti dia tidak mengakui bahwa Kristus itu adalah juru selamat gitu. Juru selamat yang menjadi pendamai itu, yang menjadi apa? Yang menjadi pendamai untuk menebus dosa manusia. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu, karena orang yang mengalami persatuan dengan Kristus pasti dia menyadari dia berdosa, dan dia menyadari juga dia percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat yang memberikan anugerah itu untuk dia. Oke, terima kasih. Ya. Apakah ada lagi yang lain? Atau dari hamba Tuhan? Chandra Elsa. Oh iya kok. Bisa putar tadi yang slide yang pertama itu ya. Yang pertama. Yang Calvin, dia tidak memilih kita ketika kita menjadi kudus. Agar kita menjadi kudus. Oh, sebentar ya. Oh ini, oke. Iya, ini. Belum tampil. Oh ya, sudah. Okay. Ya, betul. Nah itu Calvin, dia tidak memilih kita agar kita menjadi kudus, tetapi karena dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan menjadi kudus. Jadi maksudnya Tuhan tuh memilih kita. Pengertiannya ini apa maksudnya? Apakah pengertiannya dia memilih kita karena dia tahu kita akan menjadi kudus,
atau dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan proses karena kita percaya dengan dia. Atau ini dulu maksudnya itu dia tidak memilih kita agar kita menjadi kudus, tetapi karena dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan menjadi kudus. Apakah karena dia memilih kita supaya, karena dia sudah tahu kita akan kudus, bahasanya ini. Oh, bahasanya kasih. Iya, jadi gini, maksudnya ini adalah gini, dia tidak memilih kita agar kita menjadi kudus, tetapi dia telah terlebih dahulu memilih kita bahwa kita akan menjadi kudus. Ini pengertian sederhananya seperti ini, maksudnya Allah itu memilih kita nih, umat pilihan itu, ini supaya kita tidak memegahkan diri gitu, kita tidak memegahkan diri bahwa saya sudah dipilih Kristus, maka saya akan kudus gitu. Tetapi Allah memang sudah menetapkan kita untuk Allah sudah menetapkan kita bahwa kita akan menjadi kudus gitu di dalam Kristus. Jadi kan tadi pengertiannya kan kita kan punya ciptaan manusia lama ya. Kita ini adalah dalam kedagingan. Itu sudah pasti ketika dosa Adam, manusia yang lahir dalam daging itu pasti berdosa. Nah, tetapi karena kita sudah dipilih sejak kekekalan, kita sudah dipilih, kita sudah ada dalam pikiran Allah untuk dipilih untuk diselamatkan, maka di dalam kedagingan ini Allah memilih kita bahwa kita akan menjadi kudus gitu. Allah akan melahirbarukan kita gitu di dalam Kristus. Jadi bukan karena jadi pengertian Calvin ini dia tidak memilih agar kita menjadi kudus tuh, maksudnya dalam pengertian supaya kita tuh nggak sombong gitu loh, nggak angkuh, maksudnya kayak karena Kristus sudah pilih maka saya menjadi kudus gitu. Tetapi kita akan menjadi kudus itu secara otomatis karena kita telah dipilih oleh Kristus, tetapi dalam proses kekudusan selama kita masih ada dalam daging. Kira-kira begitu. Kalau dilihat dari pengertiannya berarti si manusia ini punya kemampuan untuk menjadi kudus. Iya, yang dipilih oleh Kristus. Bukan karena pertolongan Roh Kudus atau pertolongan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bahasa seperti ini kan, dia tidak memilih kita agar menjadi kudus, tetapi karena dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan menjadi kudus. Jadi dia sudah lihat, dia sudah tahu di dalam kekekalan kita akan kudus, maka dia pilih kita. Itu bahasanya seperti itu kah? Atau bahasanya berbeda? Iya, maksudnya bukan kita karena kemampuan kita untuk menjadi kudus, tetapi maksudnya ini dalam kedaulatan Allah gitu. Kita dimampukan untuk menjadi kudus dengan pertolongan Roh Kudus pastinya, karena kan maksudnya tadi saya sambungkan, kita kan di dalam daging nih, dalam kedagingan, tetapi dalam keterbatasan kita itu, dalam kedagingan kita itu Allah memilih kita gitu. Allah memilih kita untuk menjadi umat pilihannya Dia, maka kita dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menjadi kudus gitu. Iya, ini kalimatnya ini mungkin nanti bisa dicek ya, karena kutipan ini saya yakin kok bukan Calvin ya, atau mungkin salah terjemahan atau gimana. Karena kalimat ini kalimat Armenian ini. Jadi pemilihannya berdasarkan prapengetahuan. Jadi karena Allah tahu kita akan kudus, makanya dia pilih kita. Nah, saya yakin ini sih bukan dari Calvin ya. Mungkin Janto nanti bisa cek terjemahannya ya. Iya, masalah kalau kalimat Calvin ini kalimat Armenian banget. Iya. Jadi kalau kalimat ini memang kalimat Armenian banget, dan saya kok meragu ini dari Calvin. Apakah salah terjemahan atau bagaimana? Karena kalau dari kalimat ini jelas dia memilih berdasarkan pengetahuan, bukan dari kehendak bebasnya Allah begitu. Dan ini kalau benar-benar dari Calvin ini pasti salah ya. Tapi saya kok ragu bahwa ini dari Calvin ya. Apakah salah terjemahan atau apa? Mungkin nanti bisa dicek ya kalimatnya ini ya. Oke, iya. Mungkin bisa dicek langsung dari versi Inggrisnya aja nanti, contoh Elsa ya. Oke, Mas. Jadi oke, nanti saya akan cek. Itu saya ambil dari buku ini sih, buku apa? Diselamatkan oleh Anugerah, punyanya Anthony Hukma.
tentang pembahasan tentang Efesus Efesus pasal 1 ini. Halaman berapa itu contoh buku itu? Halaman bentar ya. Halaman 71. Paragrafnya? Paragraf halaman 72. 72 1 2 3. Paragraf ketiga. Yang Calvin atau saya yang salah tulis ya. Di sini dikatakan jika Dia memilih kita agar kita menjadi kudus, maka Dia tidak memilih kita karena Dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan demikian. Dikatakan Calvin mengenai ayat ini. Jadi di buku ini sih dikatakan jika Dia, yaitu Allah, memilih kita, jika Allah memilih kita agar kita menjadi kudus, maka Dia tidak memilih kita, karena Dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan demikian, yaitu kita akan kudus. Ya itu betul, kalimat itu betul. Oh iya, berarti saya yang salah. Ya, contoh yang salah. Maaf, saya salah Bapak Ibu. Jadi tulisannya ini kayaknya saya memper ini deh. Ya baiklah. Jadi membahasakan sendiri gitu. Jika dia memilih kita, jadi maksudnya ini adalah jika Allah memilih kita agar kita menjadi kudus, maka Dia tidak akan pilih kita gitu. Ya, maksudnya gitu. Maksudnya kalau alasan Allah memilih Bapak Ibu dan saya supaya kita menjadi kudus, Dia tidak akan memilih kita. Karena Dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan kudus. Gitu. Gitu Musa? Bukan sih, pasti maksudnya bukan begitu ya. Sebenarnya kalimat yang di buku itu sebenarnya semacam kalimat untuk membantah Arminian sebenarnya. Okay. Kalau Arminianisme kan Allah memilih kita karena Dia sudah tahu kita akan jadi kudus. Jadi berdasarkan kitanya Allah pilih. Nah kalau Calvin jelas tidak. Calvin dalam Calvinisme konsepnya ya Allah memilih kita bukan karena pengetahuannya ya, karena memang Dia mau memilih kita, menetapkan kita dari keberdosaan kita. Mungkin bukan kalimatnya begini. Mungkin kalimatnya Dia memilih kita agar kita menjadi kudus, tetapi bukan karena Dia melihat kita akan menjadi kudus. Enggak, kalimat yang di buku itu sudah benar kok. Tinggal ya, kalimat tadi itu yang pertama dibacakan tuh. Ya, itu sudah benar kalimatnya. Oke. Nggak pakai tidaknya mungkin. Ya, jadi seperti itu. Jadi di buku ini telah jika Dia memilih kita agar kita menjadi kudus, maka Dia tidak memilih kita karena Dia terlebih dahulu telah melihat bahwa kita akan demikian. Ya, ini benar nih. Kalimatnya memang benar demikian. Ya, pengertiannya tepat ini. Oke. Kayak gitu. Musa dan juga Koyanto. Jadi seperti ini pengertian dari buku. Jika memilih kita agar kita. Karena di bukunya berikutnya itu kan orang percaya diberinya kuasa untuk menjadi hidup kudus. Tadi di beberapa lembar yang dekat terakhir tuh, nah ada kalimat itu ya. Cocok dengan ini. Oh iya. Kalimatnya. Kalau gitu saya mohon maaf, berarti kesalahan di saya karena saya membahasakannya. Jadi kayaknya jadi lebih ribet pengertiannya. Oke, jadi ada yang ada 1 poin, 2 poin, ke 3 poinnya itu tadi itu yang saya keluarkan. Iya. Iya, poin ketiga itu kan bahwa orang percaya akan memiliki kuasa yang mengubah hidupnya. Oke, terima kasih untuk ininya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tadi direvisi sedikit yang mengenai perkataan Calvin tentang supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke. Apakah ada lagi yang mau dipertanyakan atau ditambahkan? Apakah tidak ada? Musa, mungkin ada yang ditambahkan, Musa? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, hari ini spesial ya. Karena
Karena hari ini kita akan ada pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini berhadiah. Jadi ini hadiah sudah ada di tangan saya. Ada sponsor yang memberikan hadiah. Jadi akan ada pertanyaan. Kemudian siapa yang bisa jawab dengan cepat? Karena itu ditulis di chatting aja ya, biar nggak berisik gitu, biar nggak ngobrol. Ditulis di chatting. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab duluan, akan ada 3 pemenang. Siapa yang bisa menjawab duluan, dia akan mendapatkan hadiah. Di sini ada, saya bocorkan ya hadiahnya. Yaitu ada flash disk, ada 4 GB, ada 8 GB, dan ada 16 GB. Jadi kita akan mulai dari 4 GB ya. Oke, jadi siapa yang ini pertanyaannya pasti berhubungan dengan yang sudah kita bahas tadi. Saya harap semoga tidak susah dan bisa dijawab. Siapa cepat dia dapat. Jadi pertanyaan pertama. Oke. Bapak Ibu siap? Ini berhadiah, kuis berhadiah supaya kita lebih semangat lagi ya. Oke, pertanyaan pertama dipersiapkan di kolom chat. Untuk menulisnya siapa yang benar dan pertama dia yang akan mendapatkannya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa arti tindakan resiprokal dalam persatuan mistis? Apakah ada yang masih ingat tindakan resiprokal? Apakah ada yang bisa memberikan jawabannya? Tindakan resiprokal? Oh, ada. Oke, kita lihat. Ada timbal balik antara Kristus dan manusia. Oke. Benar sekali. Apakah mau dijelaskan mungkin timbal balik antara Kristus dan manusia ini seperti apa? Lause Fang-Fang. Oke. Tidak ada lagi yang mau memberitakan lebih detail? Jika tidak, berarti tindakan resiprokal itu adalah saling berbalas, ada timbal balik antara Kristus dan manusia. Tadi dikatakan pertama Kristus bertindak untuk mempersatukan orang percaya pada dirinya sendiri, dan pihak kedua adalah orang percaya juga menyatukan diri dengan Kristus melalui suatu tindakan sadar karena iman, di bawah pengaruh dan pimpinan Roh Kudus oleh pertumbuhan iman yang terus-menerus. Oke, selamat buat Lause Fang-Fang, akan mendapatkan 1 buah flash disk 4 GB. Oke, pertanyaan kedua. Mari kita lihat, disiapkan lagi. Pertanyaan kedua adalah, dalam tulip Calvinis ada istilah limited atonement. Apakah itu? Limited atonement. Apakah itu? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Penebusan terbatas hanya pada orang pilihan. Oke, banyak sekali yang benar, tapi yang paling pertama adalah Bu Eva. Oke, selamat Bu Eva. Kita akan lihat limited atonement, yaitu Kristus mati di kayu salib untuk menebus umat pilihan dan bukan semua orang berdosa. Berarti Bu Eva dapat flash disk berapa giga? 8 giga. Oke. Berikut laptopnya. Oh tidak, flash disk saja. Oke, ini yang paling besar Bapak Ibu Saudara, 16 giga. Mungkin ada yang membutuhkan flash disk 16 giga. Pertanyaan. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini susah-susah gampang, tapi kayaknya sih gampang. Oke. Dalam kesatuan aktual dengan Kristus, kita disatukan dalam iman kepadanya. Maka itu, hidup kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Bisakah Bapak Ibu sebutkan? Bentar ya, bisakah Bapak Ibu sebutkan di kitab mana yang menuliskan bahwa hidup yang kita hidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah? Di kitab manakah ini? Oh, sudah ada yang menjawab. Ya, Galatia. Oke. Oke, Koji udah benar tapi kurang. Oke, ya Yusuf. Wow. Oke, kita lihat. Iya, benar. Kesatuan aktual di dalam iman. Melalui iman kita mengaktualisasikan diri
mengaktualisasikan dan mengalami ciptaan baru dalam Kristus, yaitu dalam Galatia pasal 2 ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Oke, jadi yang menang adalah Yusuf ya. Galatia 2 ayat 20. Jadi berhak untuk mendapatkan flash disk. Oke, terima kasih untuk 3 pemenang. Untuk flash disk-nya boleh nanti datang ke gereja, ibadah datang ke gereja, dan akan dapat dari saya gitu. Jadi flash disk ini disponsori, jadi kita selamat untuk para pemenang, Fang Fang, Bu Eva, dan juga Yusuf. Oke, semoga ini memberikan semangat ya buat kita, supaya semangat terus dalam persekutuan-persekutuan ini. Oke, demikianlah. Sama-sama, oke, nanti yang disponsori, oke. Ya, apakah ada lagi mungkin yang mau ditambah atau mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, jika sudah tidak ada, biarlah kita menutup doa persekutuan dan juga kelas pembinaan kita ini di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran-Mu, dan juga di dalam persekutuan doa kami sebagai anggota jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh semakin bertumbuh, mengenal Engkau, dan boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup malam hari ini, dan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.